Pastor Samuel Anton Sidarta, dan Bapak Ibu bisa siapkan catatannya, siapkan hatinya, siapkan pikirannya, telinganya, biar hari ini bukan hari yang sisa, tetapi dari hari ini besok itu juga Tuhan sediakan firman yang terbaik untuk kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, boleh nggak Bapak Ibu saya beri waktu sejenak, Bapak Ibu? Mungkin 1 menit, Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, bisa beri salam tangan kepada kanan, kiri, depan, belakangnya, minimal 20 orang, bisa saling mengenal, atau semisal nih saling tukar mimbar, shalom, dari mana? Saya dari Semarang, boleh nggak pelayanan di tempat saya, tempatnya di mana? Di Maluku, ya, atau di Sulawesi. Nah, Bapak Ibu bisa saling kenal terlebih dahulu. Karena kita percaya setiap gereja Tuhan itu harus sayang-sayangan, bukan saing-saingan. Amin. Kita saling kenal, kita saling sayang. Kalau tidak kenal, lebih gampang untuk satu dengan yang lain saing-saingan. Tapi kita mau sayang-sayangan. Nah, 20 orang ya minimal ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan saya mengundang untuk Bapak Ibu yang masih ada di kamar, yang masih ada di ruang break, menempati di kursi yang ada, yang kita sudah sediakan, dan kita akan memulai sesi hari ini. Sesi ke-7 hari ini, dan kita akan memulainya, kita akan bersama-sama dengan Unlimited Fire Band. Mari kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Wah, belum kedengeran nih suaranya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya pagi hari ini? Hari ketiga, tentunya semangat yang baru dan semakin berapi-api. Amin. 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 Waduh, belum kedengeran suaranya nih. Amin. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama dengan kita memuji Tuhan, kita meninggikan namanya, sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, oh Allah yang mengasihiku, Kau Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Angkat suaramu katakan, segala hormat bagimu Tuhan, Kau Allah yang mengasihiku, Kau Allah yang memeliharaku. Here we go. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, oh Allah yang memelihara. Mari sekali lagi katakan, oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, Oh betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati. Apa? kasih setia Tuhan. Sing. Kecaplah dan lihatlah, oh betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
kasih setia Tuhan. Come on. Oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau Allah yang mengasihiku, oh Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kami berserah Kau mengasihi setiap kami Tuhan di tempat ini. Kecaplah dan lihatlah bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, oh Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang... Saya mau dengar suaranya Bapak Ibu Saudara, katakan syukur bagimu Tuhan. Come on. Segala hormat bagimu Tuhan. Kau Allah yang mengasihiku. Allah yang memelihara. Mari lebih semangat lagi katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Oh Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, oh Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Kau Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Bersama-sama katakan selamanya. Sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Langit dan bumi, Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. keagungannya Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Here we go. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, oh Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Langit dan bumi, Langit dan bumi, pujilah Tuhan,
kasih langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sebab Kau baik buat hidup kami Tuhan, layak Kau dipuji dan disembah. Mari serukan haleluya. Haleluya, amin. 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 Haleluya, come on. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Here we go. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Serukan sama-sama. Amin. Sebab Kau terlalu baik Tuhan buat setiap kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau, biar segala bangsa memuji Engkau Tuhan. Ya. Karena kami tahu tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apapun yang kami alami Tuhan, setiap musim hidup kami tahu Engkau selalu ada di sana dan Engkau ada di dalam hidup kami. Amin Bapak Ibu, mari nyanyikan dengan hatimu. Thank you Jesus. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya
dapat pisahkanku dari kasih-Mu. Tetesan darah-Mu, tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah kami Tuhan, sedalamnya Kau selalu ada di sana. Lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagiku. Fill my heart with affection for You. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it Dan biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu.
hidupku, sebab Engkau ada bersama kami apapun musimnya Tuhan. Engkau Ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Sebab kami terlalu percaya Tuhan, Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Amin. Di setiap detik Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. That's why we love you Jesus. Dan kami mau memilih untuk percaya Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun, dalam kondisi seperti apapun Tuhan, mau itu senang, mau itu kita dalam keadaan di lembah, kami mau tahu, kami mau percaya Engkau ada bersama dengan kami Bapa. Oh, gak ada satupun kuasa yang mampu memisahkan kami Tuhan dari kasih-Mu. Amin. Gak ada satupun kuasa yang sanggup memisahkan kami dari anugerah-Mu Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, dan ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar oh lagu pengharapan. Oh, bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun. Barakan imanmu dan serukan, oh ku kan bernyanyi
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Yang percaya selalu ada harapan di dalam Tuhan. Boleh kita tepuk tangan buat Allah kita yang hidup dan dahsyat. Amin. 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 Ibu bapak semua, pagi hari ini akan sangat spesial karena kita akan dilayani seorang hamba Tuhan yang menurut saya sangat luar biasa. Hobinya belajar, hobinya membangun networking, baru saja menyelesaikan studi masternya. Dan beliau adalah founder dari Unlimited Fire, dipakai Tuhan melayani berbagai gereja, khususnya di kalangan anak muda. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut bersama-sama Pastor Samuel Anton. Luar biasa, mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, para hamba Tuhan leaders. Masih antusias pagi hari ini, amin. Hari yang ketiga tetap antusias, tambah semangat, semakin diperlengkapi, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Satu blessing yang luar biasa, satu kesempatan yang luar biasa, kebesaran hati yang luar biasa yang diberikan oleh para leaders di sinode ini, mempercayakan kepada anak-anak muda untuk berbicara, untuk kita sama-sama saling belajar Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan bersyukur untuk Pendeta Dr. Adi Sutanto, bersyukur untuk Pastor David Mayanto dan semua para BPH dan para pemimpin di sinode JKI dan Anda semua para leaders. Nah, di kesempatan ini ketika saya merenungkan tentang tema besar untuk retreat ini, yaitu merindukan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Satu hal di dalam hati ini, apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Dan yang menarik adalah sadari bahwa menantikan dan merindukan kedatangannya itu bukan hanya berbicara tentang menunggu. Betul Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan? Ya. Bukan hanya menunggu, tetapi itu berbicara tentang mempersiapkan diri. Amin. Bukan hanya pasif menunggu kapan ya, hanya merindukan aja. Tetapi berbicara tentang mempersiapkan diri. Oleh sebab itu hari ini kita mau mempersiapkan bersama-sama. Apa yang kita perlu persiapkan di zaman-zaman akhir ini. Yang harus kita lakukan salah satunya sebagai gereja Tuhan adalah mempersiapkan generasi. Amin. Mari lihat kanan kirimu, katakan mempersiapkan generasi. Karena sekali lagi menantikan, merindukan kedatangan Tuhan bukan hanya masalah menunggu kapan-kapan, tetapi mempersiapkan. Semakin siap, semakin cepat Bapak Ibu ya. Semakin siap, semakin cepat. Oleh sebab itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu, kita persiapkan hati kita. Bagaimana cara kita mempersiapkan hati bagi generasi. Let's pray together. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Dan hari ini kami mau sebagai para pemimpin, para leaders di JKI, gembala-gembala sidang, para pendeta muda, pendeta berkumpul di tempat ini. Kami mau diperlengkapi, kami mau membuka hati selebar-lebarnya untuk kami bisa mempersiapkan generasi selanjutnya. Mempersiapkan orang-orang yang akan jauh lebih lagi menyebar berita Injil-Mu ke seluruh dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Anda antusias pagi hari ini? Amin. Ya, kenapa saya mau katakan mempersiapkan generasi itu penting?
Karena kalau diibaratkan sebagai anak panah gitu ya Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai anak panah. Anak muda itu, kalau anak panah itu anak muda, anak panah itu dipakai untuk apa Bapak Ibu? Untuk bertempur jarak dekat atau jarak jauh? Jarak jauh, nggak mungkin dari dekat langsung, nih, nggak mungkin. Anak panah itu dipakai untuk jarak yang jauh. Jadi saya mau katakan, jika Anda fokus kita, gereja Tuhan berfokus kepada anak panah itu, untuk pertempuran jarak jauh, itu artinya juga Anda sedang mempersiapkan diri untuk berfokus, untuk melakukan sesuatu jauh ke depan bersama dengan mereka. Amin. Ada hal yang jauh ke depan yang kita bisa lakukan. Bukan hanya sekarang, tapi jauh ke depan kita bisa lakukan bersama dengan mereka. Oleh sebab itu penting untuk kita peduli dengan anak-anak panah kita. Karena orang yang mengisi tabungnya dengan anak-anak panah, orang itu akan berkemenangan. Amin. Gereja kita akan bisa melangkah jauh ketika ada generasi-generasi muda. Nah, saya sangat diberkati dengan apa yang Pastor Jeffrey sampaikan. Saya ingat Pastor Yusuf pernah berkata, kita semua nggak janjian Bapak Ibu, kita semua nggak ngobrol dulu kita mau ngomong apa, tapi semuanya terkoneksi menjadi satu. Dan saya ingat Pastor Jeffrey itu menyampaikan tentang Daud bertempur melawan Goliat. Dan yang menarik adalah ternyata ketika Daud bertempur dengan Goliat, itu Daud seorang diri dan dia masih muda. Ya, Daud seorang diri dan Daud masih muda. Dan akhirnya setelah diceritakan oleh Pastor Jeffrey dan kita baca ya, Daud mengalahkan Goliat, satu kemenangan yang besar, luar biasa. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat di 2 Samuel 21, itu dari waktu itu Daud remaja mengalahkan Goliat. Akhirnya Daud menjadi raja, usianya 30 tahunan lebih. Daud menjadi raja, ternyata Daud harus bertempur dengan 4 raksasa Filistin. Bukan hanya satu Goliat bertempur sendiri. Tapi Daud harus melawan 4 raksasa Filistin. Yang senjatanya lebih baru. Yang alat-alatnya lebih mengerikan. Bahkan dicatat di situ ada satu raksasa yang tangan dan kakinya itu berjari 6. Jadi kalau digabungkan itu makan 24 gitu ya, nggak wajar, raksasa, mengerikan. Lebih mengerikan dari Goliat, nggak cuma 1, 4 Bapak Ibu. 4. Dan apa yang terjadi? Di dalam 2 Samuel 21 ayat 15 dituliskan, Daud menjadi letih dan lesu. Menarik ya, mari kita akan lihat sama-sama. 2 Samuel 21 ayat ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Ketika terjadi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya. Lalu berperang melawan orang Filistin. Sampai Daud menjadi letih dan lesu. Menarik ya Bapak Ibu. Kalau pertama kali Daud berperang seorang diri mengalahkan Goliat dengan pertolongan Tuhan. Tapi kali ini Daud setelah menjadi raja berpuluh tahun kemudian ngelawannya 4. Dan dia menjadi letih dan lesu. Nah, pertanyaan saya kepada para hamba-hamba Tuhan semua di tempat ini, jujur, siapa di sini yang sedang letih dan lesu? Karena hampir 3 tahun ini menghadapi sendiri COVID-19, menghadapi pandemi ini. Mungkin secara hati kita datang ke tempat ini berkata, Pastor, aduh, aku ini udah capek sekali, aku udah lelah, burn out. From the inside, dari sini udah capek sekali menghadapi masalah-masalah di gereja, menghadapi pandemi ini, semuanya berubah, tata caranya berubah, nggak boleh berkerumun, nggak boleh ini, nggak boleh itu, capek. Adakah yang seperti itu? Saya lihat ada wajah yang mengangguk-angguk, ya. Atau mungkin kreativitasan kita udah mentok. Mau diapain lagi? Online yang nonton sedikit, onsite nggak ada yang datang. Mungkin kita udah bingung, ini mau diapain ini jemaat? Atau mungkin beban finance kita di gereja. Kita berpikir, aduh kalau terus gini, waduh kita bleeding ini, kita berdarah-darah ini, nggak bisa ini. Nggak seperti dulu sebelum pandemi. Atau juga ada dari kita yang mengalami kehidupan rohani yang kering. Sudah capek. Hidup bukan untuk strive gitu ya, tetapi bertahan, surviving. Aku bisa ada di tempat ini ikut retreat aja, Pastor, udah puji Tuhan. Dulu kering sekali ke sini. Ada kayak mengalaminya? Ada juga yang ngangguk-ngangguk.
Atau mungkin kita merasa lonely, kita merasa kesepian. Hari-hari ini kita lelah, letih, kita ngerasa sendiri. Aku menghadapi tekanan ini, aku mengatur gereja ini. Di masa pandemi ini aku sendirian. Ada mungkin. Atau juga ada beberapa kita yang aku udah lakukan ini, tapi aku selalu di-compare oleh jemaatku. Harusnya seperti gereja itu, harusnya seperti gereja itu. Padahal kita udah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai hamba Tuhan. Ini aku harus lakukan, aku mau. Tapi nggak ada apresiasi. Jadinya kita merasa sendiri, lelah, letih menghadapi ini semua. Dan kita datang ke retreat ini dengan sisa-sisa energi kita. Adakah di sini yang mengalami letih dan lesu? Tapi hari ini yang menarik adalah, Bapak Ibu bisa dikasih Tuhan, para leaders. Walaupun tantangannya Daud itu baru. Dulu menghadapi 1, sekarang menghadapi 4. Walaupun tantangannya baru, lebih mengerikan, senjatanya lebih modern, semuanya lebih menakutkan. Tetapi Daud tetap berkemenangan besar. Amin. Daud tetap berkemenangan besar. Loh kok bisa? Kan Daud katanya kepayahan. Kan Daud katanya letih lesu. Kok bisa berkemenangan mengalahkan 4 raksasa? Kok bisa? Ini rahasianya Bapak bisa dikasih Tuhan. Kita lihat sama-sama dalam 2 Samuel 21 ayat ke-21, ayat ke-22. Firman Tuhan katakan seperti ini. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Amin. Kalau yang awalnya Daud itu seorang diri menghadapi Goliat, tapi kali ini lawannya lebih menakutkan, 4 raksasa, tapi dia bisa berkemenangan bukan karena Daud sendiri, di tangan Daud dan di tangan orang-orangnya. Di saat Daud letih, di saat Daud lemah, ada Abisai anak Seruya datang nolong Daud, merobohkan musuhnya dan menang. Waktu Daud capek, waktu Daud mau menyerah, mau kalah, ada si Bakai orang Husa datang memukul kalah keturunan raksasa dan dia membantu Daud untuk menang. Lalu ketika Daud sedang mengalami letih, capek, ada Elahan Bidiare Oregim. Dia datang membantu Daud menewaskan Goliat orang Gad yang gagang tombaknya itu seperti pesa tukang tembus. Jadi artinya Daud tetap menang karena dia nggak berperang sendirian. Amin. Daud bisa tetap berkemenangan karena dia nggak sendirian. Raksasa itu kalah oleh orang-orang Daud. Jadi hari ini kalau Anda merasa berdarah-darah sendiri, ada satu hal yang harus kita ubah cara pandang kita. Jangan sendirian. Amin. Lihat kanan kiri katakan jangan sendirian. Kenapa? Karena itu artinya ada bala bantuan, ada generasi baru yang membantu. Kita nggak sendirian, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Amin. Yang pertama yang kita belajar adalah cara yang dulu berhasil di masa lalu tidak berarti akan berhasil di masa sekarang. Ya, cara yang dulu berhasil di masa lalu Daud berperang sendirian belum tentu bisa kita pakai di masa sekarang ini. Single fighter gitu ya. Enggak, Daud kepayahan loh. Tapi untungnya ada orang-orang Daud, ada generasi selanjutnya yang menopang Daud. Sehingga dia tetap berkemenangan lebih besar. Enggak cuma 1 raksasa, 4 raksasa dikalahkan. Amin. Oleh sebab itu Pastor Howe dari Heart of God Church bagus sekali dia berkata bahwa generasi muda bukanlah hanya generasi muda itu bukan hanya sebagai penerus, tetapi sebagai bala bantuan. Amin. Reinforcement kita saat ini. Jadi jangan mikir, ya mereka ini nanti akan jadi penerus, pemimpin masa depan 5-10 tahun lagi. Mereka itu bala bantuan di masa ini. Amin. Di masa sekarang ini. Youth are leaders today, not just tomorrow. Generasi muda bukan hanya pemimpin di masa depan, tapi mereka juga bisa berkontribusi di masa kini untuk membantu dan mensupport kita, para hamba-hamba Tuhan. Amin. Ya. Oleh sebab itu hari ini para leaders, para pemimpin, mari kita persiapkan mereka. Bagian kita ini apa sih? Mempersiapkan mereka. Bukan penjorokan rohani. Enggak. Kita mempersiapkan mereka. Dan mereka itu siapa? Mereka itu adalah generasi yang saya sebut generasi Z. Atau generasi Alpha.
Milenial itu saya udah mulailah ya, udah kepala 4 gitu ya. Jadi mereka ini generasi Z, generasi Alpha, bisa ditayangkan next. Itulah mereka Bapak Ibu. Mereka itu usianya kelahiran tahun 96 sampai 2010. Itu orang usia 12 tahun sampai 26 tahun Bapak Ibu. Kita mikir, wah ini anak kecil sekali. 12 tahun suruh jadi bala bantuan, yakin gitu ya. 12 sampai 26 tahun. Alfa lebih kecil lagi yang kemarin nyanyi sama kita di sini, anak-anak kecil bagi bangsa ini, itu Alfa. Mereka bala bantuan. Tapi saya mau katakan seringkali karena melihat itu kita nggak memandang mereka. Karena melihat itu ya kita cuma ya terima kasih puji Tuhan ada di gereja. Tapi seringkali juga saya bertemu dengan para hamba Tuhan, dengan orang-orang di lapangan, dan mereka berkata gini, pastor gimana mau mempersiapkan orang di gereja kita ini nggak ada orang kok. Ada yang iya benar itu aku itu. Di gereja aku nggak ada orang, aku ngelakuin semua sendiri, SDM ku nggak ada. Gimana mau mempersiapkan? Saya sendirian. Nah, saya ini sedang mengklasifikasikan 3 jenis orang yang berkata saya sendirian. Atau saya nggak ada orang di gereja saya. Saya bisa klasifikasikan 3 jenis. Jenis yang pertama adalah seperti ini. Kita itu memang sendirian atau sangat terbatas SDM karena memang baru masuk ke ladang misi. Contohnya baru diutus. Ini saya salut sama yang bersaksi kemarin ya, suku laut. Diutus ke Sumba. Memang nggak ada orang, aku sendirian. Ya wajar. Baru mulai perintisan gereja, baru buka berapa sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya sendirian. Ya memang gak ada orang, memang sendirian. Tapi Tuhan gak pernah meninggalkan kita, amin. Ya. Nah tipe yang ini saya salut, tipe yang seperti ini hamba Tuhan yang luar biasa, saya angkat topi. Mau datang dulu single fighter dulu menghadapi, luar biasa. Tapi yang pasti firman Tuhan katakan dalam Lukas 10 ayat kedua berkata, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah. Amin. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dan saya percaya ketika ada visi dari Tuhan, di situ ada provisi dari Tuhan. Jadi kalau mungkin ditayangkan yang suku laut, Sumba, saya berdoa benar-benar ada orang-orang yang mulai tergerak hatinya. Oh nggak bisa dia sendirian, aku mau kirim orang-orangku juga. Amin. Dan pada akhirnya kita nggak sendirian. Jadi saya berdoa juga di retreat ini ada banyak orang-orang yang tergerak dan banyak orang-orang yang mau terlibat melayani di sana. Nah itu yang pertama, yang memang sendirian karena baru memulai. Tapi masalahnya Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, para hamba Tuhan, masalahnya kita ini bukan jenis yang pertama, kita ini jenis yang kedua dan yang ketiga. Apa itu jenis yang kedua? Ini menarik. Jenis yang kedua ini seperti ini. Terlalu sering kita menanggung beban itu seorang diri. Bukan karena kita benar-benar sendirian di gereja. Tapi karena kita merasa semuanya akan jadi nggak beres kalau kita sendiri yang nggak menanganinya. Ada yang mengalaminya? Wah kalau aku nggak bisa nih mempercayakan sama ini nggak bisa, pasti kacau, berantakan. Harus aku. Yang model seperti ini berbahaya. Kenapa? Teman saya Pastor Ashley dia berkata, stop playing God, berhenti bermain jadi Tuhan. Pengennya wah semuanya. Let God be God. Everything is under His control. Amin. Tapi ada bagian kita, jangan tanggung semuanya sendirian. Kita akan kepayahan sendiri. Dan semua yang kita lakukan jadi gak maksimal. Kenapa? Karena kita pengennya handle ini semua, handle ini. Kok gak diserahin ke dia Pak? Pasti kacau. Gak beres pasti gitu ya. Memang kita coba membereskannya semua, tapi justru semuanya jadi gak maksimal. Karena hanya dikerjakan seorang diri. Amin. Ya, jadi hari ini kita belajar. Jangan sampai kita berkata, oh gak ada orang. Karena kita merasa kalau nggak aku sendiri, nggak bisa ini, nggak beres ini gereja. Kalau kita seperti itu, kita akan kepayahan, ketinggalan, selesai. Kita akan menyerah, karena kita menghadapinya seorang diri. Itu yang kedua. Bapak Ibu diberkati, amin.
Ya, lalu yang ketiga. Nah, jenis yang ketiga ini apa? Gak ada orang di gerejaku, gak ada orang. Yang ketiga ini sebagai pemimpin kita sering berkata tidak ada orang di tempat kami, tapi sebenarnya bukan benar-benar tidak ada orang. Tapi karena kita nggak yakin Tuhan bisa memakai orang-orang muda di sekeliling kita ini. Oh, kalau di gereja lain tuh potensinya besar, pastor. Di gereja lain ini luar biasa orang-orangnya tuh potensinya. Nah, di kita ini cupu-cupu semua ya. Nggak mungkin Tuhan bisa pakai mereka. Wah, kalau kasih kesempatan, buktinya saya kasih kemarin suruh WL, nadanya di mana, kuncinya di mana, nyanyinya di mana. Nggak bisa. Mungkin di gereja lain bisa. Di gereja kok nggak bisa, ini orang-orangnya terbatas semua, belum edukasinya, belum ini, wah berat. Bukan benar-benar tidak ada orang, tapi kita tidak yakin Tuhan bisa memakai orang-orang muda yang dipercayakan di gereja kita, di sekeliling kita yang kelihatannya cupu-cupu itu. Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Apa bisa sih? Belum makan asam garam. Apa bisa sih? Kita selalu sangsi melihat mereka. Saya ingat apa yang Pastor Jeffrey katakan. Beliau berkata bahwa kadang-kadang ada banyak orang yang berpotensi yang sudah dididik Tuhan di tempat yang tersembunyi. Nggak masuk sama radar kita. Tapi jangan-jangan orang-orang tersebut adalah visa atau paspor kita masuk gereja kita ke masa depan yang luar biasa. Amin. Kita mungkin, masa sih? Tapi kita nggak tahu di radar kita bahwa orang itu sudah didevelop Tuhan. Untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Amin. Contohnya seperti apa? Apakah orang ini orang-orang yang gak peduli dengan generasi? Enggak. Saya percaya jenis yang ini juga punya hati buat generasi. Pengen melakukan sesuatu bagi generasi, pengen berbuat sesuatu bagi generasi. Tapi kadang masih memakai pola pikir yang lama, cara yang lama. Sehingga itu gak relevan bagi generasi ini. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya tayangin gambar ini. Coba kita lihat sebelum ini, bisa ditayangin. Nah ini. Bapak Ibu kalau kita lihat gambar ini, ada yang janggal nggak? Loh, punya hati loh buat generasi loh. Punya hati untuk memenangkan generasi ya. Tapi seringkali kita rapat ngomongin jangkau anak muda, tapi nggak ada anak mudanya di rapat itu. Tes. Ya, itu yang terjadi. Aneh. Oh, kita rapat penjangkauan anak muda. Wow, kalau zaman dulu saya tuh Frank Delores itu waktu nyanyi, wow, suaranya luar biasa. Apa yakin mereka tahu? Itu yang terjadi. Jadi ada something yang wrong. Bukan artinya kita meeting lalu harus semua anak muda di situ. Juga bukan. Tapi yang terpenting adalah, yang ideal adalah wisdom from the old and energy and creativity from the young are the powerful combination in any great movement. Amin. Ada hikmat para pemimpin-pemimpin yang sudah senior dan ada anak-anak muda yang dilibatkan. Ayo ikut. Di situ akan ada satu dampak yang luar biasa ketika itu dikombinasikan. Jadi bukan semuanya tua, bukan semuanya muda, sinergi. Amin. Bapak bisa dikasih Tuhan? Ya. Jangan look down mereka. Jangan pandang rendah. Apa bisa? Nanti kacau loh. Atau kita izinkan tapi kita kontrol. Maksudnya benar-benar yang sampai harus ini, mana lihat, harus ini. Sehingga pada akhirnya cuma menjalankan tapi tidak ada ide fresh yang Tuhan berikan buat mereka. Tidak dilakukan. Amin. Saya tayangkan gambar sebelum ini, gambar lukisan tadi. Ini menarik. Kalau Anda merasa ini anak-anak di gerejaku masih kecil-kecil, cupu-cupu, masih apa bisa? Kita selalu tertipu melihat gambar lukisan Leonardo da Vinci ini, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ini Yesus dan murid-muridnya. Waktu kita lihat ini, wah murid-muridnya ada yang udah jenggotan gitu ya, udah ada yang botak gitu. Wah ini full of wisdom, orang-orang yang memang sudah berkompeten. Tapi tahukah kita bahwa Yesus dipercaya melayani jadi seorang rabi Yahudi yang sudah dapat menerima murid itu ketika usianya 30 tahun Bapak Ibu. Nah yang menarik adalah menurut para peneliti
Yahudi. Oleh karena Yesus itu di umur 30 tahun, biasanya murid-muridnya itu berada di bawah umur 30 tahun. Itu yang terjadi. Jadi setelah diselidiki oleh para teologian dan ada ayat-ayat pendukung, diperkirakan umur murid-murid Yesus saat dipanggil itu kisaran 15 sampai 29 tahun Bapak Ibu. Itu muda atau tua Bapak Ibu? Ya. Jadi, wah ini kan sampai botak segala macam. Enggak. Ternyata mereka kalau bahasanya sekarang Gen Z mereka. Generasi Z dipanggil Tuhan, oh jadi muridku. Dimuridkan 30 tahun? Enggak, dimuridkan 3 tahun Bapak Ibu. Dan mereka setelah itu bisa melakukan perkara-perkara yang besar yang memutarbalikkan dunia. Amin, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Ini luar biasa. Mereka dipanggil sejak masih muda. Dan Yesus bukan memandang, bisa ini. Yesus percaya dengan mereka. Dan Yesus memuridkan mereka. Di usia yang masih muda. Jadi hari ini, stop, kita berkata, apa yang bisa aku lakukan bagi generasi. Tapi hari ini kita mau melakukan, kita bisa berkata, apa yang kita bisa lakukan bersama generasi. Amin. Jangan hanya, apa yang kita bisa lakukan, meeting semuanya, kita lakukan ini zaman dulu berhasil, Apa yang kita lakukan bersama generasi, itu akan membuat kita melangkah jauh ke depan sebagai gereja Tuhan. Amin. Karena next generation need to be invited, involved, include. Pastor Hao berkata, generasi ini perlu bukan hanya suruh nonton atau sekedar menjalankan, tapi mereka perlu diundang, diajak, berpartisipasi dan dilibatkan. Let's do this together. Apa yang kita bisa lakukan bersamamu. Karena yang generasi ini butuhkan adalah ruang kesempatan. Amin Bapak Ibu. Penerimaan, kepercayaan, dan tuntunan, bukan tuntutan. Ada tuntunan di situ, ada mentoring di situ. Dan ketika generasi tua memberikan kepercayaan, tugas generasi muda adalah menjaga kepercayaan itu. Amin. Trust, dilihat dari karakternya. Jadi hari ini para leaders, please jangan terus merasa seorang diri dan berkata nggak ada orang di gerejaku. Tapi lihat orang-orang yang ada di gerejamu, galilah orang-orang di sekitarmu. Dari lemah, jadikan mereka pahlawan. Amin. Lihat potensi yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Cara pandang kita bukan hanya yakin nih, apa bisa nih. Lihat, ingat murid-murid Yesus dipanggil saat masih muda. Dan Tuhan bisa pakai mereka, luar biasa. Bapak bisa dikasih Tuhan, saya kasih contoh biar gak di awan-awan. Saya ini mungkin di pandangan Bapak Ibu masih muda. Tapi saya di pandangan Gen Z itu om-om Bapak Ibu. Gen Z itu kalau panggil saya bukan koh, kak, om. Opa sekalian, opa Korea maksudnya gitu yang keren. Om, tapi saya dipanggilnya. Karena saya sudah tahun ini 40 Bapak Ibu. Jadi udah bukan kepala 3 lagi. Tapi ketika saya coba, jadi kehadiran saya ini menjadi jembatan buat mereka. Jembatan antara generasi tua dan generasi muda yang Gen Z itu. Nah ini saya di tengah nih. Nah kalau saya dengar saran-saran mereka, itu ide-ide mereka itu cukup bikin saya syok. Jangankan Bapak Ibu syok, saya aja yang kayaknya merasa muda, syok, saya kaget. Mengagetkan saya contohnya, waktu komsel gitu ya, waktu itu kelompok sel, ada di sini gereja Anda punya komunitas sel? Nah waktu pandemi kan gak boleh kumpul ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan akhirnya setelah singkat cerita lama-lama semakin baik kondisinya, ada vaksin dan segala macam, akhirnya boleh berkumpul itu pun terbatas. Dan saya mikir, wah orang-orang udah gak bisa kumpul seperti dulu lagi deh. Tapi satu kali mereka punya ide, kenapa kita gak bikin hybrid komsel pastor? Hybrid komsel itu apa? Itu saya bilang, apa itu? Hybrid komsel itu gini, kan takut katanya nanti gimana memuridkan, gimana yang datang seperti apa, kumpulkan juga terbatas, nggak boleh banyak-banyak orang. Ya kalau gitu ada yang datang onsite, ada yang datang online. Nah, gimana cara mimpinya? Saya bilang gitu. Yang satu online, satu onsite bisa. Ya udahlah, coba range. Dan akhirnya diatur.
dibuat ada TV-nya, ada mic-nya, lalu ada yang datang onsite, ada yang datang online, dan ternyata yang datang online itu Bapak Ibu bukan hanya orang di gereja saya orang Ungaran, bukan. Ada orang Kalimantan join, ada orang Jakarta join, ada orang dari berbagai daerah bisa ikut bersama-sama, dan secara onsite pun kita bisa menikmati keakraban bersama-sama. Saya kaget, kok bisa ya? Pikirannya, idenya dari mana? Saya gak kepikiran itu. Tapi ternyata ketika kita memberikan kesempatan buat anak-anak muda, bukan hanya menjangkau satu kota, bahkan mereka menjangkau daerah-daerah di satu waktu. Kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Itu yang terjadi. Lalu yang kedua, satu kali ada seorang anak Gen Z datang kepada saya bilang, "Pastor, saya diberkati dengan lagunya." "Oh ya, terima kasih." Tadi dinyanyikan, "Biarlah cinta di hatiku," atau yang "Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu." Boleh nggak aku masukin ke TikTok? Saya masukin ke TikTok, saya nari-nari gitu? Oh jangan. Saya nggak bisa kalau nari-nari begitu. Om udah terlalu untuk nari-nari ini, saya nggak bisa ini. Enggak, lagunya aja aku masukin TikTok, boleh nggak? Lagunya masukin TikTok, bukannya TikTok nari-nari ya? Bukan, ini Om ini memang nggak ngerti apa. Ya, oke, TikToknya gimana? Ya lagunya kita masukin, kita kasih teks gitu. Ya silakan. Tahukah Bapak bisa dikasih Tuhan ketika dimasukkan ke TikTok, saya baru dengar ternyata itu jadi viral, masuk di FYP. Ternyata yang nonton nggak cuma 100, 200, puluhan ribu sudah nonton Bapak. Luar biasa. Bahkan waktu kita masukin, kita lihat di YouTube juga, sudah 1 juta Bapak Ibu yang nonton. 1 juta, dan goalnya bukan, wah yang nonton banyak ya. Bukan itu. Kesaksian-kesaksian yang masuk itu loh. Ada orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesaksian. Ada orang yang lagi di titik terendah mau bunuh diri. Gak jadi ketika mendengar lagu itu. Ada orang yang keluarganya broken home, dipulihkan kembali, gak jadi cerai. Ada orang-orang yang kena mental health, mengalami jamahan dari Tuhan. Dan itu ide dari mereka Bapak Ibu. Yang saya lakukan biasanya pelayanannya one-on-one. Ayo aku layani ya, konseling ya. Tapi ternyata apa yang mereka idekan, apa yang mereka lakukan ternyata memberikan dampak yang besar. Amin. Itu yang terjadi. Lalu selanjutnya, Anda tahu buku Ngegas Tapi Sayang. Saya ini yang paling tua di antara para penulis yang lain. Dan waktu mereka berkata, yuk kita bikin buku buat memuridkan generasi. Oke, judulnya apa? 10 langkah memuridkan generasi. Bukan. Gimana kalau menjadi pemimpin anak muda yang berhasil? Bukan. Ngegas tapi sayang. Yang lainnya ketawa, saya nggak ketawa sendiri Bapak Ibu. Mana ada buku pemuritan judulnya Ngegas Tapi Sayang. Dan pikirannya begitu bisa masuk ke STT, ngegas tapi sayang. Nggak mungkin. Nah, jiwa om saya mulai kuat Bapak Ibu, saya bilang. Tolong lebih wise lagi ya teman-teman. Raquel Lewi dan Ika Madi, cari judul yang lebih pejuang apa gitu ya. Memperjuangkan generasi bagi Tuhan Yesus atau apa. Enggak. Ngegas tapi sayang itu relate, Pastor. Wah, saya berkata, yakin, beneran, buku rohani untuk pemurid, ngegas tapi sayang, yakin, nyambung. Ya udah, pokoknya kalau rugi kamu yang tanggung sendiri ya. Tapi waktu itu ya udah, saya kasih kesempatan, karena mereka menghormati saya sebagai yang lebih tua, mereka bilang, boleh nggak, Pastor? Oke, boleh. Tapi ternyata setelah buku itu di launching, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya dengar kabar di salah satu aplikasi online, Tokopedia, buku itu jadi buku agama Kristen nomor 1 yang dibaca dan dibutuhkan oleh anak-anak muda. Sempat ya, waktu itu saya lihat beberapa minggu jadi nomor 1. Saya kaget waktu dihubungin, weh puji Tuhan, loh kok bisa ya? Siapa sih yang mau ngegas tapi sayang? Tapi ternyata itu relate, dan banyak kesaksian yang berkata, kami sangat diberkati. Karena ini nyambung sama kami, nyambung dengan pergumulan kami. Dan akhirnya ada satu gereja mengadopsi buku itu menjadi buku pemuritan setiap minggunya yang dipakai di ibadah youth-nya. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini bukan saya mau berbicara wah pencapaian luar, bukan. Tapi justru kalau itu pikiran saya sendiri, nggak kejadian itu semua Bapak Ibu.
Tapi karena saya coba buka hati untuk memberikan space, ruangan buat mereka, memberikan ide, dan itu yang terjadi lebih dari apa yang saya pikirkan. Jadi hari ini saya teringat Nabi Elia di Gunung Horeb. Ketika Tuhan bertanya sama Elia, apa kerjamu di sini? Kita lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10 Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini. Jawabnya, aku bekerja kesegiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Dan Elia berkata, hanya aku seorang dirilah yang mau hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Adakah kita hampir merasakan seperti Elia? Hanya aku seorang diri yang bertahan di gereja. Hanya aku seorang dirilah yang melakukan ini itu, gak ada yang bantuin. Hanya aku seorang diri. Satu hal pembelajaran kita dari Elia adalah merasa sendirian itu gak baik Bapak Ibu. Amin. Karena Elia hanya merasa, hanya aku seorang diri. Merasa sendirian itu gak baik. Karena kenyataannya adalah you are not alone. Amin. And actually you're not working alone. You just feel alone. Kita ini gak sendirian. Kita nggak kerja sendirian, tapi kita hanya merasa sendirian. Karena selanjutnya ternyata kenyataannya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat ke-16 sampai ke-17 firman Tuhan katakan seperti ini. Tuhan berkata, tetapi aku meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Ternyata masih ada 7.000 orang Israel yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tapi Elia berkata, hanya aku seorang diri saja. Bahkan dalam Bible, literatur yang saya baca dikatakan, Elia sedang diyakinkan Tuhan bahwa dia tidaklah sendirian dalam mengimani Tuhan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya ingin mengencourage Anda semuanya bahwa Anda ini tidak sendirian. Tidak sendirian. Pastor Jimmy Untoro berkata, when you are lonely on the top, bring someone with you to the top. Jika kita merasa sendirian di atas, bawa orang-orang bersamamu ke atas. Amin. Dan percayalah, generasi muda itu bukanlah problem yang harus diselesaikan, tapi mereka adalah pribadi yang perlu dikasihi dan dipercayai. Ya, sekali lagi, mereka bukan problem yang harus diselesaikan, tapi mereka adalah pribadi yang perlu dikasihi dan dipercayai. Itu yang kami lakukan di Unlimited Fire. Yang mungkin Anda lihat kami sepertinya masih muda, Pastor Yusuf, ada hambanya Albert, masih kelihatannya masih muda ya. Bagi mereka kita ini sudah tua. Oleh sebab itu di Unlimited Fire kita mengajak anak-anak muda untuk melayani. Salah satu aja yang namanya Justin. Usianya masih 12 tahun Bapak Ibu. Terkena autis juga. Mungkin kita pikir, wah udah masih kecil, juga terkena autis. Tapi Tuhan bisa pakai dia luar biasa. Dia menulis, dia peka dengan Tuhan, dia menulis apa yang dia dapat dari Tuhan. Dan itu dibagikan ke orang-orang. Dan hari itu di Unlimited Fire banyak orang-orang yang sangat diberkati dengan pelayanannya. Tulisannya sangat memberkati, usianya masih 12 tahun. Ada juga namanya AB dari CKI Injil Kerajaan. Dulu orangnya pemalu. Tapi ayo kamu ngomong di UF yuk, ditemenin sama Om. Tapi puji Tuhan, masih kecil dia sudah menulis buku. Jadi berkat buat Indonesia sampai dipanggil Gubernur Jawa Tengah karena prestasinya. Amin. Jadi hari ini jangan lihat apakah mereka bisa. Mereka bisa. Mereka bisa. Berikan ruang kesempatan buat mereka. Saya bersyukur dengan Pastor Adi. Beliau selalu berkata, yang bisa aku lakukan adalah memberikan kepercayaan buat Anda yang masih muda. Lakukan sesuatu bagi generasi. Enggak yang berkata, bikin KKR ya, nanti saya yang harus berkhotbah. Enggak, tapi beliau memberikan ruang kesempatan. Dan pada akhirnya ribuan anak muda di Indonesia dimenangkan buat Tuhan. Amin. Saya tutup dengan satu klip, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Ini yang kita kerjakan untuk melayani generasi di Sinode JKI ini untuk interdenominasi. Mari kita akan lihat bersama-sama.
Unlimited Fire yang awalnya dikhususkan untuk Youth Leaders JKI diubah menjadi konferensi nasional interdenominasi untuk seluruh anak muda di Indonesia. Wow, gentar dan kaget ketika menerima visi ini dari Pastor Adi Sutanto. Iman kami seperti ditarik untuk suatu skala dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tapi kami bersyukur peneguhan demi peneguhan Tuhan berikan. Dan puncaknya saat kami mengikuti Planet Shakers Conference di Melbourne April yang lalu, Tuhan berbicara spesifik lewat hambanya Pastor Russell Evans kepada kami dan Indonesia. Wow, I feel something very strong about Indonesia, that God is going to do something very significant in Indonesia. It's something that God's going to release in that nation, and He's going to release light. And I'm raising up a church that's glorious, that's strong, that's powerful. Will we place our hands towards these awesome leaders? For I'm raising up the house of Judah, the house of praise. I'm raising the house of breakthrough. I'm raising up the house that will bring down the walls that the enemy's trying to set up. I will release a sound in that nation that will shift things, that will move things, that will open the heavens, and there will be a release. Wow. This is what I see. I see millions and millions of young people on fire, sold out, in love with Jesus, that serve that nation like no one's ever served it before. I see fire beginning to spread and spread and spread, and the glory cloud. Wow. This is what I just saw. In the wilderness in Israel, they were led by the cloud and the fire. I saw this. There was fires of the Spirit. They're going to come out of the nation of Indonesia. For this is a strategic time in the nation of Indonesia. This is a time where the wind catches the fire, and the fire begins to burn and burn and burn and burn. Everybody put your hands towards them and say, fire of God, cloud of God, fire of God. We release it by faith. We release it by faith. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Oleh sebab itu, now is the time. Ini adalah momentum untuk kebangkitan anak-anak muda di Indonesia. Manapun engkau pergi, Tuhan memanggil engkau untuk menjadi terang bagi Dia. Tetapi seringkali kita tidak melakukannya, bukan karena kita nggak tahu, tetapi karena perhatian kita ada di tempat yang salah. Kita tidak pernah akan punya hidup yang berdampak bagi generasi ini kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri. Dan saya percaya sebuah perjumpaan dengan Tuhan hari ini akan mengubah hidupmu selamanya. Tuhan tidak sedang mengatakan penderitaan atau keadaan sekarang, tapi Tuhan sedang memberitahu Gideon, ini potensi yang engkau punya. Stop hiding and start moving. When there's no wind in your life, jika tidak ada angin dalam hidupmu, when you don't have the Holy Spirit in your life, jika Anda tidak memiliki Roh Kudus dalam hidupmu, you're not free, maka engkau bukannya merdeka. But today, tapi hari ini, the Holy Spirit, Roh Kudus is here. Ada di sini. He wants to begin to move in your life. Dia ingin mulai bergerak dalam hidupmu.
Mulai hari ini, kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara lakukan, kita ganti cara kita berdoa. Instead of saudara berjanji dengan sebuah daftar untuk taat, bagaimana kalau saudara berdoa, Roh Kudus pimpin aku hari ini. Kamu tidak memenuhi syarat memang. That's why I am with you. Untuk menyadarkanmu, I am your only qualification. Saya yang membuat engkau memenuhi syarat. Jika kita tidak punya passion dalam hati kita, yang tersisa dalam pelayanan kita adalah kemunduran. Yang tersisa adalah kekeringan. Berhenti untuk fokus apa yang Tuhan bisa berikan. Firman Tuhan berkata, all I have is yours. Berkat jasmani, promosi, kedudukan, itu hanya bonus ketika hidup Anda penuh dengan passion kepada Tuhan. Because my praise is not based upon feelings that change day to day. Karena puji-pujianku itu tidak berdasarkan perasaanku yang berubah-ubah setiap hari. My praise is based upon a God who never changes. Tapi puji-pujianku itu berdasarkan Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. This is not about the way you feel. This is about the way He is. Hey, ini bukan tentang perasaanmu, tapi tentang betapa hebatnya Tuhanmu. Nah itu leadership, itu servanthood leadership. Mari berikan sorak-sorai yang terdahsyat buat Yesus kita. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini bukan pekerjaan, oh anak-anak muda sendiri, oh ini orang-orang. Kita harus bersinergi bersama-sama. Dan luar biasanya adalah mereka bukan hanya penerus. Mereka adalah bala bantuan yang Tuhan sediakan saat ini. Di gereja Anda akan bisa melangkah jauh ke depan bersama dengan generasi bagi generasi. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Thank you Jesus. 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 Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Buat engkau sedang lelah, sebagai seorang pemimpin datang kepada Tuhan, dan Dia akan bukakan, sediakan orang-orang di sekelilingmu. Jangan menyerah. You are not alone. You are not working alone. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir. Terima kasih Tuhan. Mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Mari bersama-sama katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Kau bisa memakai generasi, tiap generasi, memakai anak-anak muda, sinergi dengan generasi yang sebelumnya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari bersama-sama katakan tak terbatas. Setelah ini akan terjadi sinergi yang luar biasa. Amin. Sinergi antara generasi, intergeneration terjadi Tuhan. Amin. Kami lihat masa depan yang luar biasa. Kami akan mempersiapkan generasi sampai pada akhirnya Kau datang
dan kami siap. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan, pagi hari ini bersama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati, God bless you. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Baik, puji nama Tuhan, kita mau beri tepuk tangan lagi untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Masih bersama kita, Bella dan Dika. Puji nama Tuhan, diberkati Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Mau sorak-sorak lebih luar biasa lagi di hari yang ketiga ini. Iya. Haleluya. Semangat ya, karena besok kita akan perjamuan kudus begitu ya. Oh, besok perjamuan kudus ya. Di Perjamuan kasihnya? Perjamuan kasihnya ini bentar lagi nih sepertinya Bentar ya. lagi ya. Baik, menginformasikan nih bagi Bapak Saudara, ini saya lihat-lihat sudah memakai jaket hitam-hitam. Iya, sama seperti saya ini juga. Iya. Ini menginformasikan untuk tetap dipakai dan yang belum pakai bisa pakai karena nanti akan ada foto bersama setelah sesi ke-8. Iya, pastikan Bapak Ibu juga sudah mendapatkannya. Ya. Apabila ada yang belum mendapatkan, sudah daftar nih tapi belum dapat, bisa langsung ke tempat registrasi yang ada di belakang. Benar sekali. Dan kita juga mau menginformasikan juga keperluan pembaruan foto gembala sidang. Ya. Pada buku Direktori Sinode JKI ini bisa menghampiri tenda MCR nih. Di Ya. belakang atau Master Control Room Ya. yang ada di sebelah kiri kami. MCR belakang itu yang ada Iya, tendanya. yang tenda putih ya. Baik, kemudian ngomong-ngomong soal belakang nih Ko. Yap. Di belakang itu masih ada booth-booth ya dari Iya. UF Store. UF Store. Kemudian ada dari Rosgung Perjamuan Kudus juga. Iya. Ada buku juga dari Evangelis Jonathan Tan yang kemarin sudah workshop juga. Bisa beli di sana, ada buku Ngegas Tapi Sayang juga dari Pastor Samuel Anton. Keren Iya. banget tadi UF, Ngegas luar Tapi biasa. Sayang ya. Menjadi pengaruh juga untuk anak-anak Iya. muda di Indonesia ya. Jadi nggak khusus untuk Sinode JKI, lintar denominasi Semuanya begitu. bisa berarti Semuanya Kabela ya. benar sekali, luar biasa. Dan pastinya kita juga mau menginformasikan Apalagi untuk nanti nih semua gembala sidang ini. Oh iya, nanti untuk semua gembala sidang dapat mengikuti temu wicara di tempat ini Bapak Ibu semuanya ya. Jam berapa Benar. Kak Bella? Di tempat ini nanti setelah ini banget ya. Setelah ini atau sesi yang break kedua? Cafe break ini. Coffee break ini. Iya. Heeh. Kemudian setelah itu juga lanjutnya temu wicara selanjutnya alumni di aula bawah. Alumni, Begitu temu ya. wicara alumni ada di aula bawah. Aula bawah, kemudian Yang untuk BPH, di main tetap hall di ini. main hall. Untuk gembala sidang atau semisal Hamba gembala Tuhan. sidangnya berhalangan hadir untuk diwakilkan. retret ini bisa ada perwakilannya. Seperti Begitu. itu. Baik, dan kami menginformasikan lagi nih untuk medsosnya. Medsos. Jangan lupa di follow Instagramnya di sinode.jki.official. Ngomong-ngomong Kak Bella, Iya. Sinode JKI punya TikTok nggak ya? Oh iya, Sinode JKI apakah ada TikTok begitu ya? Seperti UF nih ya, ada TikTok juga. Baik, Ya. dan kalian bisa juga hashtagnya di Retreat Sinode JKI 2022. Retreat Sinode JKI, Sinode JKI, Kopeng, Salatiga, STT Sangkakala, dan JKI. Pastinya untuk para hamba Tuhan dan juga pendeta-pendeta Sinode JKI yang mau mengetahui informasi lebih lanjut, video-video yang kemarin belum sempat lihat gitu ya. Bisa lihat juga di YouTube-nya Sinode Jemaat Kristen Indonesia Official. And don't forget to like, subscribe, dan juga komen ya pastinya. Iya. Nyalakan juga apa nih Ko? Nyalakan Loncengnya supaya kalau ada notif-notif ketika ke depan nanti Benar. Sinode mengadakan sebuah acara Iya. atau apa di YouTube, Bapak Ibu bisa diingatkan dan bisa ikut bersama-sama juga. Benar sekali. Dan terima kasih tanpa berlama-lama. Apalagi ini habis ini. Habis ini banget ini kita Coffee break. cafe break. Oh, Oh, kokar. Kokart ya. Bapak Ibu sekali lagi untuk kokartnya apabila ingin mengganti tali kokartnya ya. Yang warna putih ya. Dengan berwarna putih yang lebih elegan seperti saya kemarin dapat digunakan untuk masker seperti ini juga. Nah, untuk masker bisa langsung ke tempat registrasi di belakang. Nah, Benar. itu free ya nggak? Atau free ya? Free dong. Free ya. Bayarnya melalui doa saja. Waduh, doa puasa ya. Waduh, doa puasa. Ya, Baik. bagaimana Kak Bella Dan sekarang ini? Selanjutnya ini kita akan ada Ya. cafe break. Dan para peserta sekali lagi mohon untuk memakai kokartnya, wajib memakai kokart. Iya. Jadi supaya kita bisa saling kenal, nggak Iya. perlu tanya namanya siapa, tapi dilihat dari kokartnya itu ada namanya, ada gereja Iya. mana.
Jadi kita saling kenal, siapa tahu tukar mimbar. Tukar mimbar. Atau siapa tahu besanan. Nah itu loh. Besanan dengan anak-anak pendeta lain. Semakin banyak JKI di Indonesia. Daripada cari yang jauh-jauh, cari sesama JKI saja ya mungkin ya. Selama ada yang dekat ya. Iya. Dan yang persilahkan untuk bisa bangkit berdiri, fellowship bersama dan cafe break bersama di sebelah. Terima kasih banyak. Terima kasih, tetap jaga menikmati kebersihan di sekitar area. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, apabila merasa kehilangan anting-antingnya terjatuh atau hilang, bisa langsung maju ke depan. Karena panitia menemukan sepasang anting-anting berwarna putih, mutiara, dan bisa langsung maju ke depan di sebelah kiri kami. Terima kasih. Bagi yang kehilangan anting-anting, sebelahnya saja. Satu aja iya, ya. Satu aja. Ya. Anting-anting mutiara sebelahnya aja warna